much. How are you today? I hope you are great. Amen. Now let's worship God together. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Let's sing together from the beginning. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my Lord in the palm of your hands, and I am yours forever. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I
reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Salam Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat senang pada pagi hari ini kita kembali dapat bersua di dalam acara Renungan Pagi Gereja Bethel Advia. Bapak Ibu, sebelum kita memulai Renungan Pagi hari ini, mari kita satukan terlebih dahulu hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi, sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, itu kembali menyegarkan, menguatkan iman kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan, itu semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda, dan kembali kami dikasihkan buat Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan renungan pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa. Adapun topik atau tuntunan pada bulan ini kaitannya dengan marketplace. Tentu pertanyaan renungannya saudara, ya, bagaimana supaya setiap kita orang-orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus dan sukses di marketplace. Amin saudara. Maka untuk menjawab itu, ya, mari kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, karena apa yang kita renungkan atau kita dengarkan pada pagi hari ini dilihat dari perspektif rohani. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sedikit orang-orang Kristen yang bertanya-tanya, ya, khususnya ya kalau habitat saya dari kampus, ya, itu seringkali para mahasiswa bertanya-tanya kepada saya. Ya, pertanyaannya, mengapa di era sekarang ini lebih banyak orang-orang non-Kristen, ya, misalnya seperti mereka yang agnostik atau bahkan ateis yang menjadi terkenal serta menghasilkan penemuan-penemuan dahsyat, ya, di amazing discovery. Nah, kan seperti itu saudara. Bahkan sangat kreatif, ya, cerdas, yang menjadi pemenuhan kebutuhan umat manusia. That's the reflection question, saudara, ya, dari pertanyaan renungannya. Saudara, dari penelitian saya secara literatur, saudara, nah, saya menemukan, ya, mereka-mereka yang ada di marketplace, misalnya sebut sajalah contohnya seperti Bill Gates dengan Microsoft-nya, ya, lalu Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX-nya yang sangat fenomenal itu, ya, lalu dari Cina juga, ya, muncul nama, ya, meskipun hari-hari ini, ya, meredup saudara, ya, Jack Ma dengan Alibaba-nya, ya, lalu dari Amerika, ya, juga, ya, muncul nama seperti Warren Buffett dengan kekayaan portofolio investasinya. Nah, itu contoh-contoh mereka yang berhasil di marketplace. Nah, apalagi, ya, siapakah mereka? Ya, kita tahu, ya. Nah, tentu mereka bukanlah orang-orang seperti saudara dan saya, ya, yang dipenuhi Roh Kudus, tapi pertanyaannya mengapa mereka berhasil? Nah, untuk itulah saudara, ya, saudara dan saya, ya, kita semuanya itu diutus untuk keluar, ya, melaksanakan amanat agung, ya, sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita boleh menerangi, menggarami, saudara, ya, marketplace. Nah, sehingga, ya, kita itu menjadi berkat dan punya dampak di marketplace, kan seperti itu saudara, ya. Saudara, ya, jadi mereka yang saya sebut nama-namanya itu hanya beberapa contoh nama, ya, menjadi terkenal karena terobosan dan penemuan-penemuan yang paling kreatif, paling cerdas, ya, yang menjadi jawaban atas
pemenuhan kebutuhan umat manusia saat ini, serta menjadi ikon dan market leader. Nah, kan seperti itu ya, saudara ya. Nah, mereka bukanlah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Bukankah kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus seharusnya ya lebih berprestasi, lebih kreatif, ya lebih inovatif dibandingkan dengan mereka semua? Ya, sebab Roh Kudus bukan hanya berdiam, tetapi juga memenuhi orang-orang percaya. Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang bisa mengajar, memberi hikmat, kepandaian, yang memberi kuasa, bahkan membangkitkan orang mati. Nah, itu saudara. Jadi memang pagi hari ini kita kembali saudara ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam penemuan-penemuan. Saudara, ya, jika kita kilas balik kembali ke beberapa abad yang lalu, kita akan mendapati bagaimana pada abad ke-16 dan abad ke-17 serta pada abad ke-18 banyak penemuan-penemuan besar yang mengubahkan dunia dan membuat landmark dalam kehidupan umat manusia. Baik dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains, atau seni art ya oleh orang-orang Kristen ya antara lain. Nah ini saudara ya, kalau kita buka lagi ya seperti Blaise Pascal ya, dia ini menemukan ya sains ya dalam bidang matematika. Lalu yang kedua adalah Newton, saudara, hukum gravitasinya ya. Lalu yang ketiga ada J.S. Bach ya, musiknya saudara. Lalu yang keempat itu ada yang namanya C.S. ya, Lewis dengan literaturnya. Nah, namun saudara, kalau kita amati kembali saudara, maka sangat disayangkan. Sekarang ini tidak banyak terdengar anak-anak Tuhan lagi, khususnya orang-orang yang beraliran Pentakosta atau karismatik ya, atau siapapun ya saudara, yang namanya anak-anak Tuhan saudara ya, yang memiliki kapasitas seperti itu. Nah ini saudara. Nah lalu saudara, tentu yang perlu kita renungkan juga ya adalah ya bagaimana supaya kita makmur ya namun bukan sukses. Nah ini juga, jadi kita mendefinisikan ya tentang makmur dan sukses itu. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kita harus menentukan definisi yang tepat dan biblikal terkait dengan sukses ya terlebih dahulu. Bagi orang percaya, kesuksesan tidak dapat diukur dengan harta, dengan uang atau ketenaran. Seorang bisa saja memiliki banyak uang, bahkan menguasai sekian puluh persen dari jumlah uang dan kekayaan yang beredar di dunia. Ya, bahkan yang kita kenal dengan sebutan bilioner. Ya. Namun hal tersebut tidak menjamin kehidupan orang itu bahagia. Apakah saudara setuju dengan saya? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita merenungkan kembali tokoh-tokoh yang menjadi ikon dan market leader tersebut ya. Kita akan menemukan fakta kehidupan bagaimana ya orang seperti katakanlah seperti Bill Gates saudara pada akhirnya mengakhiri pernikahannya yang sudah dibangun selama 27 tahun dengan perceraian. Nah, ini saudara ya. Jadi sangat disayangkan ya dalam karirnya ya atau bisnisnya di marketplace itu saudara sangat sukses tapi tidak bahagia karena kehidupan rumah tangganya hancur berantakan. Nah ini tentunya ya perlu kita renungkan juga saudara. Nah tentu landasannya adalah firman Tuhan, Alkitab saudara. Nah ini ya. Jadi itu yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, Jack Ma dengan kekayaan bersihnya itu sebesar 2,1 miliar US dollar tampil dalam sebuah acara televisi di Tiongkok menyatakan kepada pembawa acara bahwa hari-hari terbahagia dalam hidupnya adalah saat ia bekerja sebagai seorang guru dengan penghasilan kurang lebih dari 15 US dollar per bulan, saudara. Nah, itu saudara, kehidupan berlimpah ya, tapi tidak menjamin kehidupan pribadinya, saudara ya. When we are talking about the peace ya, ketika kita berbicara tentang sukacita damai sejahtera, saudara, ternyata harta-harta tersebut itu tidak membuat kehidupannya bahagia ya, bahkan dia katakan dia lebih bahagia ketika dia masih menjadi seorang guru dengan gaji 15 US dollar per bulan. Tapi kembali saya katakan bukan berarti harta-harta itu tidak penting saudara ya, harta juga penting ya sepanjang kita investasikan di dalam kerajaan surga. Nah ini saudara, maka kehidupan balancing life itu saudara, kehidupan yang berimbang itu ya, yang balance itu saudara, ya itu memang harus kita kejar supaya di marketplace kita berhasil, tapi hati kita secara rohani saudara ya
itu juga kita bisa mengalami Yesus. Nah, ini yang kita inginkan, saudara. Lalu berikutnya ya, seperti pribadi, katakan seperti Elon Musk yang saya sebutkan di awal tadi itu, saudara, yang baru-baru ini kembali menjadi bahan pembicaraan setelah membeli salah satu platform media sosial atau Twitter, saudara, yang sekarang dikenal dengan X. Nah, itu senilai 44 miliar US dollar, ya berapa banyak kalau dirupiahkan, ya saudara sendirilah yang mengkonversinya, ya. Atau berkisar, ini saya coba untuk mengkonversinya, ya, berkisar 634 triliun rupiah. Ya. Dia berharap saudara bisa tidur dan bebas dari gangguan insomnia. Nah, sementara dia bekerja, saudara, ya, bekerja keras, ya, kita kenal, ya, salah satu karakteristik daripada Elon Musk itu adalah hard working, bekerja keras, saudara, ya. Kadang-kala dia tidak pulang ke rumah, ya, dia tidur di pabrik itu selama 120 jam per minggu. Jadi itu sangat minim sekali, saudara. 2 sampai 3 kali lipat jam kerja normal rata-rata pekerja yang umumnya hanya 40 sampai 60 jam per minggu, saudara, ya. Jadi, saudara, meskipun mereka sukses dan berdampak bagi dunia, namun hidupnya miserable. Hidupnya itu sangat memprihatinkan, saudara. Tentu secara rohani, kan begitu. Saudara. Jika tidak didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Alkitab nyatakan, saudara, ya, di dalam Markus pasal 8 ayat 36 sampai ayat 37. Di sana dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini menjadi suatu renungan yang dalam, saudara, ya, pada pagi hari ini. Nah, saudara, berikutnya kita akan berbicara, ya, tentang definisi sukses yang sejati. Nah, itu seperti apa? Tentu, saudara, guidance-nya itu, ya, kita sebagai orang Kristen, ya, yang sejati itu, ya, nggak ada lain terkecuali adalah Alkitab, saudara. Nah, jadi kalau merujuk pada Alkitab, saudara, di sana dikatakan bahwa tujuan hidup kita sebagai orang percaya, saudara, ya, tentu adalah memuliakan Tuhan. Nah, itu saudara, ya, memuliakan Tuhan, ya. Jadi memang kehidupan yang balancing life tadi itu, saudara, ya, hidup yang berimbang tadi itu memang perlu kita jaga, ya. Tentu kita minta hikmat Tuhan supaya kita bisa dapat lakukan itu, ya. Jadi di dunia marketplace kita berhasil, tapi dalam kehidupan rohani kita, keluarga kita, saudara, kita juga berhasil. Nah, itu tentu harapan kita semuanya, ya, saudara, ya. Jadi melainkan lebih ke arah self actualization. Nah, definisi keberhasilan harus mempunyai arti yang luas. Jadi yang dipersempit, ya. You must have a broaden sense, broaden meaning of the real success. Nah, kan gitu, saudara, ya. Jadi, saudara, Tuhan memang berjanji kepada umatnya bahwa Dia akan membuat mereka terkenal. Nah, itu kalau untuk menjadi terkenal itu, ya, tak usah diragukan, saudara, ya. Sepanjang kita mau mengikuti Tuhan, sepanjang kita mau dibimbing oleh Tuhan, saudara, sepanjang kita fully, ya, rely on a God, saudara, ya, namanya terkenal itu udah pasti, saudara. Karena Allah kita sudah terkenal, maka kita anak-anaknya juga, ya, saudara, secara otomatis akan terkenal, kan kayak gitu, saudara, ya. Tetapi tentunya dengan satu maksud, yakni menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, sebagaimana dicatat dalam Kejadian, ya, pasal 12 ayat 2, saudara, ya. Tentunya kesuksesan bukan hanya tentang beberapa banyak materi yang berhasil dikumpulkan, serta beberapa besar penghormatannya diterima dari manusia, ya, melainkan nilai yang hakiki dan kekal, yaitu damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, ini, saudara, ya. Jadi saya mau ambil satu pribadi, saudara, yang sangat fenomenal, ya, yaitu Bunda Maria Teresa, saudara, ya, atau lebih dikenal sebagai Bunda Teresa. Nama lahirnya adalah, ya, Anzeze Gongse Bo Zhao Hiao. Wah, ini agak susah saudara menyebutkannya, ya. Adalah seorang biarawati Katolik dan misionaris India berdarah Albania, saudara, yang mendirikan misionaris cinta kasih, ya, atau dalam bahasa asingnya disebut dengan, ya, Missionary of Charity, saudara, ya, di Kalkuta, India pada tahun 1950. Selama lebih dari 47 tahun dia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan orang-orang yang sekarat, saudara. Sebelum meninggal dunia, dia telah menjalankan 610 misi di 123 negara.
termasuk penampungan dan rumah bagi penderita-penderita HIV atau AIDS, saudara, bahkan lepra dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan dan sekolah. Ya, saudara, jadi ini pribadi yang kita kenal, ya, yang menghabiskan kehidupannya ya di dunia sosial tentunya, ya, dia lakukan itu tentu dalam melaksanakan, saudara, amanat agung, ya. Jadi, nah ini juga perlu menjadi komparasi perbandingan, saudara, ya. Apalah artinya kita mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Kalau sekarang ini kan orang yang terkaya di dunia itu, saudara, ya, menurut catatan saya, saudara, itu adalah Elon Musk, ya, Elon Musk. Nah, itu orang yang terkaya di dunia, saudara. Tapi kita lihat, saudara, rumah tangganya hancur lebur. Nah, ya, istrinya pun ya lebih dari satu, ya. Jadi secara kehidupan pribadi ya sebenarnya nggak berhasil, saudara, ya. Nah, tapi kembali saya akan katakan, saudara, ya, marilah ya kita mendasarkan kehidupan kita ya pada firman Tuhan. Nah, sehingga, saudara, ya, kehidupan kita ya itu bisa berdampak di marketplace, ya. Jadi sukses di keluarga, sukses secara rohani, tapi juga sukses secara finansial, ya, tentunya kita menerangi, saudara, ya, menggarami, memberkati, ya, berdampak kepada dunia, khususnya di dunia marketplace, ya. Tentu itu doa kita. Saya pikir demikian, saudara, untuk pagi hari ini. Mari kembali kita satukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa. Kau telah berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan, untuk mengajarkan kami supaya kami menata kehidupan kami berdasarkan firman-Mu, ya Allah. Sehingga ketika Engkau utus kami, Tuhan, untuk keluar, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, bahkan berdampak di marketplace, itu semua oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan itu boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda. Dan kembali kami didikasikan buat Tuhan saja. Makasih Tuhan yang memberkati umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, saudara kekasih. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah bersama dengan kami pada pagi hari ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentu doa dan harapan kami, apapun yang saudara kerjakan pada pagi hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan, itu semuanya boleh berhasil, berlipat ganda oleh karena tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless you.